ulama sepakat takbirnya rukun. Allahu Akbarnya itu Bapak Ibu rukun. Ulama sepakat ngangkat tangannya sunnah. Sepakat juga. Tapi ulama beda pendapat sampai mana ngangkat tangannya. Itu khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang pertama, mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu. Patokannya bahu. Dengan jari sedikit melampaui atas bahu. Yang pertama. Ini pendapat yang disandarkan kepada Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau ngangkat tangan sampai bahu begini, sedikit ke atas. Sedikit ke atas. Dengan jari-jari dirapatkan. Keterangannya dari Salim, dari bapaknya Salim, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul idza tatahas salata, apabila beliau memulai salatnya, rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya mankibaih." Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya setentangan dengan kedua bahunya. Ini keterangan pertama. Kata Salim, Salim dapat informasi dari bapaknya. Bapaknya Salim itu berarti Abu Salim. Siapa itu? Sahabat Nabi. Nah, kata Abu Salim, aku melihat Nabi kalau sholat ngangkat tangannya sampai setentangan dengan kedua bahunya. Sahih Al-Bukhari nomor 739, Sahih Muslim 390, Sahih muttafaqun alaih, Sahih kelas 1. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita bacain hadisnya satu-satu aja. Banyak hadis yang serupa, tapi satu-satu aja biar nggak kelamaan. Yang kedua, ngangkat tangan itu setentangan dengan kedua telinga. Dengan kedua telinga. Dengan kaifiat jempol tangan menyentuh tempat anting-anting, jari-jari dimekarkan. Ini fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini madzhab Syafi'i. Begini caranya. Keterangannya dari mana? Dari Malik bin Al-Huwairits. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul, kata Malik bin Al-Huwairits, kana idza kabbar, apabila beliau bertakbir, rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya bihima udunaihi. Apabila beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sehingganya setentangan dengan kedua telinganya. Jadi yang tadi kupingnya Pak, itu bahu, ini telinga. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 695, Sahih Muslim 589, atau di Sahih Bukhari juga di 737, Sahih muttafaqun alaih, dan tercantum dalam hadis-hadis yang lainnya. Jadi sederhananya, yang ngangkat tangan sampai kuping sahih hadisnya, jelas fatwanya. Yang ngangkat tangan sampai ke bahu sahih hadisnya, jelas fatwanya. Boleh diamalkan semua. Cuman yang nggak boleh yang di dada. Tangan begini. Gitu ya. Ada yang begini. Ini nih nggak ketemu nas ya Bapak Ibu. Nggak ketemu nasnya yang di dada begini. Karena saya ngelihat ada yang di dada begini. Allah. Nah itu nggak ketemu nas, nggak ketemu keterangan. Di fatwa gitu ya, di hadis juga nggak ketemu. Jadi dua kaifiat dia. Begini, bisa saya detailkan lagi begini, sama begini. Kalau yang begini itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengutip hadis Nabi, nasyara asabi'ahu. Nabi itu memekarkan jari-jari tangannya begini. Di hadisnya begitu. Imam Syafi'i sandarannya. Sedangkan Imam Hambali dhamma asabi'ahu. Dhamma asabi'ahu. Rapat jari-jari tangannya Imam Hambali. Di bahu, agak sedikit ke atasin dari bahunya itu. Begitu Imam Hambali. Jadi jangan di tengah, jangan di tengah. Jangan juga malas. Allah Akbar gitu. Ngangkatnya itu loh sembarangan, malas itu namanya. Ngangkat itu yang mantap.
Allahu Akbar, mantepin dikit. Telapak tangan ngadep ke arah kiblat. Nih begini. Karena Nabi itu begini, kecuali dalam shop ya Pak. Nabi begini ya karena jadi imam di depan kan. Kalau kita begini muka orang, woi. Allahu Akbar jedut muka orang kena siku kita. Ya, jadi kalau dalam shop ya sesuaikan ge. Diginiin dikit gitu, jangan begitu betul. Atau begini. Yang mantap gitu. Jangan begini. Jangan begini gitu ya. Begitu ya. Jangan pula ketinggian, jangan pula. Pokoknya kalau telinga nih begini, kalau bahu begini. Hanya dua itu aja. Jadi jangan bikin-bikin baru kitanya. Itu namanya melangkahi ulama. Jadi sesuatu yang di luar nas jangan dipraktekkan, yang di dalam nas dan sesuai dengan fatwa ulama. Kemudian yang berikutnya keterangan tambahan dari Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi, dari Abdul Jabbar. Abdul Jabbar ini anaknya Wa'il. Abdul Jabbar dapat informasi dari bapaknya, berarti dari Wa'il kan, Wa'il bin Hujrin. Dia berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat di belakang Rasul. Falamma ftataha shalat takabbar. Rasul itu apabila membuka salat, memulai salatnya dengan takbir. Beliau bertakbir, wa rafa'a yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya hatta hadata udnai, sehingganya sejajar dengan kedua telinga. Sejajar dengan kedua telinga. Selanjutnya tsumma yaqra bi Fatihatil Kitab. Lalu Nabi membaca surah Al-Fatihah. Falamma faragha minha, setelah selesai dari membaca surah Al-Fatihah, qala amin. Nabi mengucapkan amin. Yarfa'u biha sautah. Nabi mengangkat, mengeraskan suaranya. Sahih Muslim 608, Sunan An-Nasa'i 889, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Selanjutnya yang berikutnya dari Malik bin Al-Huwairis, versi riwayat Imam Abu Daud. Dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi idza kabbar, mengangkat kedua tangannya apabila beliau bertakbir. Wa idza raka'a, begitupun ketika ruku ngangkat tangan juga. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika bangun dari ruku juga ngangkat tangan. Jadi sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan maksudnya. Hatta yablugha bihima furu'a udunai, sampai kedua tangannya, jari-jarinya melampaui bagian atas telinga. Kalau begini Pak tuh, lihat jari-jari saya Bapak Ibu, kan melampaui bagian atas telinga. Ini yang ngambil madzhab Syafi'i ya. Sunan Abi Daud 745. Nah, kemudian yang berikutnya dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni li Ibni Qudamah. Al-Mughni itu kitab yang masyhur di kalangan madhab Hambali. Ini bermadhab Hambali maksud saya. Ibnu Qudamah itu adalah salah satu murid Imam Hambali. Kata beliau, wa huwa mukhayyarun fi raf'ihima ila furu'i udunaih au adwa mankibaih. Bebas milih, bebas milih. Jadi orang muslim itu bebas milih. Mau ngangkat tangannya sampai di atas kuping, silahkan. Mau ngangkat tangannya sampai di bahu, silahkan. Wa ma'nahu ayablugha bi atrafi asabihi dalikal mawadhi'. Maknanya adalah sampainya jari-jari tangan. Kalau tangan kan banyak Pak, dari siku, tengah, pergelangan, tangan semua kan. Maknanya adalah sampainya jari-jari tangan di kedua tempat tersebut. Sampainya kedua tangan di kedua tempat tersebut. Wa innama khuyyira, jadi bebas kita milih, bagus semua. Li anna kilal amrain marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dua-duanya ini sama-sama diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Mughni di juz yang kedua halaman 327. Jadi bebas milihnya. Gak usah berantem maksud saya tentang itu. Mau begini, hayo, tapi nisbatkan ke madzhab Syafi'i. Berarti kita taklidnya ke Imam Syafi'i. Kalau begini, nisbatkan ke madzhab Hambali. Berarti kita taklid dengan Imam Hambali. Harus begitu. Karena perkara fikih itu wajib taklid. Mengapa wajib taklid? Taklid hukmiyah namanya. Wajib ngikut fatwa hukum.
karena nggak boleh memfatwakan sendiri. Itu maksudnya Bapak Ibu. Dan nggak usah khawatir, nggak ada yang masuk neraka gara-gara itu, nggak ada. Karena Anda takbirnya sampai bahu, neraka, nggak ada. Karena Anda takbirnya sampai kuping, neraka, nggak ada. Nggak usah khawatir Pak, nggak usah berebut bener maksud saya. Ada bener semua ini, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak sholat ya Bu ya. Mau kayak manapun bagus sholatnya, kalau nggak sholat ya nggak bisa lah. Nah di sini ada penjelasan dari Imam Nawawi. Wa amma sifatur raf'i, adapun sifat mengangkat tangan, fal masyhuru mim madhhabina, pendapat yang masyhur dari madhab kami, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi nyebut madhab kami itu berarti madhab Syafi'i, karena beliau adalah mujtahidin rajih di kalangan madhab Syafi'i. Wa madhabil jamahir, dan pendapat madhab al-jamahir. Al-jamahir itu apa? Mayoritas ulama, ya. Annahu yarfa'u yadaihi hadwa mankibaih, sesungguhnya mengangkat tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Bihaitsu yuhadhiya atrafu asabihi furu'a udunaihi, dengan mengirim jari-jari tangan melampaui bagian atas telinga, bagian atas daun telinga, jari-jari tangan melampaui bagian atas daun telinga. Ai a'la udunaihi, yakni lebih tinggi, di atas telinga, maksudnya di atas daun telinga, di atas daun telinga. Wa ibhamahu sahmata udunaih, dengan jempol tangan, kedua jempol tangan di tempat anting-anting, di tempat anting-anting ini, jempol tangan di tempat anting-anting. Wa rahatahu mankibaih, dengan pergelangan tangan sejajar dengan kedua bahu, pergelangan tangan sejajar dengan kedua bahu, jempol di tempat anting-anting, jari-jari melampaui bagian atas telinga, pergelangan tangan sejajar dengan kedua bahu. Jadi penjelasan dari Imam Nawawi bisa dibaca Bapak Ibu dalam kitab Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 119. Enggak tahu berapa harga kitabnya ini sekarang ya Pak. Mungkin kalau terbitan luar negeri bisa gopek lah minimal 500.000. Kita mah kalau ada duit gopek buat nambah ganti HP biasanya, bukan buat beli kitab gitu ya. Jadi begitu penjelasannya. Nah sekarang kita kasih catatan tambahan. Catatan tambahannya saat mengangkat tangan. Kapan mengangkat tangan itu? Mulai mengangkat tangan al-awwal. Keterangan pertama muqaranah. Jadi muqaranatur raf'i lit takbir, barengan, sewaktu. Ngangkat tangan itu bersamaan dengan ucapan takbir. Allahu Akbar. Nah, itu muqaranah namanya, bersamaan. Jadi mengucap takbir itu sama dengan ngangkat tangan, bersamaan. Watani, yang kedua, taqdimur raf'i ala takbir, mendahulukan ngangkat baru takbir. Begini contohnya Bapak Ibu, ngangkat Allahu Akbar. Jadi tangan kita dulu yang ngangkat, baru takbir. Ada yang bersamaan Allahu Akbar, ada yang begini dulu Allahu Akbar. Dua-duanya boleh semua itu, dua-duanya boleh semua. Kemudian yang berikutnya walam yakul ahadun bitaqdimi takbir ala raf'i, dan tidak ada satupun ulama yang berkata takbir dulu baru ngangkat, mendahulukan takbir baru ngangkat. Misalnya begini, Allahu Akbar baru ngangkat, enggak boleh, enggak boleh. Ingat ya Bapak Ibu, barengan atau ngangkat dulu baru takbir. Yang ketiga takbir dulu baru ngangkat, enggak boleh. Yang nomor 3 itu takbir dulu baru ngangkat, enggak boleh. Ini keterangan dikemukakan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam juz yang kedua halaman 74. Kitab Subulus Salam ini syarah kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi tapi mohon maaf Bapak Ibu, orang Indonesia ini banyak ngoleksi Bulughul Maram. Kalau mengoleksi kitab fikih itu jangan Bulughul Maramnya, karena takut salah. Karena Bulughul Maram itu baru dalil-dalil hukum fikih. Jadi takut salah paham soalnya. Indonesia itu banyak kutip koleksinya Bulughul Maram. Kalau kayak Riyadhus Shalihin masih mending. Boleh aja koleksi Bulughul Maram, tapi dengan syarat kita harus belajar fikih yang mendetil. Karena Bulughul Maram itu bukan kitab fikih, tapi kumpulan dalil-dalil fikih. Banyak orang nggak paham, menjadikan Bulughul Maram jadi fikih. Nah itulah kerjaan Hasan, pendiri Persis. Makanya salah semua fatwanya itu.
fatwanya nggak sesuai dengan yang ngarang kitab gitu. Yang ngarang kitab itu kan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mensunahkan doa kunut. Hasan pakai kitab itu membid'ahkan doa kunut. Kan kacau namanya. Antara yang ngarang kitab sama yang menjelaskan kitab kok benturan, ndak boleh. Makanya kalau fikih harus ke fikih langsung. Di Bulughul Maram itu kumpulan dalil-dalil fikih. Makanya ada sarahnya Subulus Salam. Agar pas memahami hukum fikihnya. Subulus Salam juz yang kedua halaman 74. Kemudian yang berikutnya sifat telapak tangan. Nah, ketika mengangkat telapak tangan ini ada keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi maddan. Nabi itu kalau mengangkat tangan untuk salat, beliau berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya maddan. Maddan. Ini menjelaskan keadaan telapak tangan. Kata Imam Syafi'i maddan itu mekar. Kata Imam Hambali maddan itu rapet. Itu Bapak, dua-duanya itu pakar bahasa Arab itu. Pakar bahasa Arab. Kurang apa bahasa Arabnya? Pakar beneran gitu. Imam Syafi'i itu malahan keturunan Nabi kan. Jadi termasuk dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakar benar dua-duanya, tapi beda penafsiran dari satu hadis. Kata maddan kata Imam Syafi'i mekar, maddan kata Imam Hambali rapet. Nah, kita terkait dengan maddan ini Sunan At-Tirmidzi 873, An-Nasa'i 873, At-Tirmidzi 223. Cuman Imam Syafi'i punya penguat gitu. Apa penguatnya? Hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi idza kabbar li shalah, apabila bertakbir untuk salat, nasyaro itu direnggangkan, misah asabi'ahu, jari-jari tangannya. Nah itu makanya pendapat Imam Syafi'i bisa lebih kuat menurut saya yang taklid ke Imam Syafi'i. Karena ngapa? Dalilnya nggak satu, dua dalilnya. Hadis yang tadi tambahin hadis yang ini, nasyara asabi'ahu, direnggangkan jari-jari tangannya. Sunan At-Tirmidzi 239. Tapi kalau kata Imam Hambali tidak. Nih dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah mengutip fatwa Imam Hambali. Wa yustahabbu ayamudda asabi'ahu waqtir raf'i. Disunahkan memanjangkan ke jari-jari tangan ketika ngangkat tangan, wa yadumma ba'daha ila ba'din, dengan cara menempelkan jari yang satu dengan jari yang lain. Kitab Al-Mughni juz yang pertama 327. Nah itulah Bapak Ibu yang namanya khilafiyah, beda pendapat. Makanya orang Islam itu tidak perlu terlalu ngotot dengan perbedaan pendapat, karena sudah takdir. Bahasa Jermannya apa? Sudah wayahnya gitu. Sudah dari sononya begitu, biarkan saja, nggak usah khawatir dengan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Karena pada kenyataannya yang menentukan surga kita itu bukan khilafiyah ini, tetap rahmat Allah Ta'ala. Nah, agar kita mendapat rahmat dari Allah, bukan dicirikan dari cara sholat yang berbeda, bukan, tapi dicirikan dari akhlak kita. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlaknya sudah mulia nih, disempurnakan lagi. Atas tujuan yang sedemikian rupa. Tergantung perilaku kita semua. Bahkan orang yang perilakunya buruk sekalipun, belum tentu endingnya. Boleh jadi, kata Nabi, ada di antara umatku itu yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Sampai tidak mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Tuh, yang jelas mudah-mudahan jangan kita lah ya. Allahumma amin. Tapi ada di antara umatku, kata Nabi, sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka,
Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Sesaat lagi dia mau masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga. Lalu dia mati masuk surga. Itulah mengapa hidup ini nggak boleh merasa paling benar sendiri, nggak boleh merasa paling baik sendiri. Udah gayanya jadi panitia surga gitu, surgawan surgawati, tiba-tiba masuk neraka. Nanti kita ngomong kasihan deh lo kan begitu. Jadi makanya agama ini Pak, ketakwaan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Orang yang kita sangka nggak takwa belum tentu loh. Jangan-jangan dia takwa. Orang yang kita sangka dia ahli surga, tahu-tahu dia ahli neraka. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Karena Allah itu tidak melihat penampilan kalian. Orang zaman sekarang payah sih Bapak Ibu, kejebak penampilan. Bahkan bukan kejebak, ketipu penampilan. Orang sekarang ketipu sama penampilan. Penampilannya syariah semua, dalamnya demit malah. Bank syariah, ngomongnya bank syariah, kelakuannya enggak syariah. SOP-nya enggak syariah misalnya. Kemudian apalagi toko syariah, tapi yang jualan cemberut, monyong misalnya. Enggak syariah kan itu namanya. Namanya toko syariah. Ada lagi bisnis perumahan syariah. Perumahannya syariah tapi nipu. Enggak sesuai dengan akad. Begitu kita sudah bayar DP-nya Pak, ngomongnya pakai granit, gantinya keramik. Subhanallah. Ngomongnya pakai cat bagus, kasihnya cat murahan. Akhirnya kita ngomong, sudahlah, ini syariahnya enggak sesuai dengan akad, enggak jadi ngambil rumahnya. Apa kata dia? Ya sudah Pak, boleh diambil duit, tapi nanti nunggu orang lain yang beli rumah ini. Jadi duit kita nganggur dijadiin modal sama dia. Padahal dia yang nipu kita Bapak Ibu. Jadi orang sekarang itu banyak ditipu oleh kedok-kedok syariah itu. Judulnya, labelnya syariah, tapi kelakuannya nggak sesuai dengan syariah. Jangan juga yang begitu, karena hidup ini bagaimana perilaku. Makanya di dalam Islam itu Bapak Ibu, dalam fikih muamalah sebetulnya tidak ada dagangan syariah, itu tidak ada. Karena hukum asal muamalah itu adalah mubah. Sampai ada dalil yang melarangnya. Makanya kalau hukum muamalah itu jangan pernah tanya mana dalil yang menganjurkannya, tapi tanyalah mana dalil yang mengharamkannya. Patokannya begitu sebetulnya. Makanya kita ini walaupun labelnya bukan syariah, selama kita tidak melanggar syariat, itu syariah namanya. Walaupun labelnya bukan